guys, Assalamualaikum. How are you? I hope you all are fine. Welcome to You Can Learn video lesson. My name is Ferisiawan Saputra. I am from SMP PGRI Stephen Maharja. Nice to meet you again. And I'm really happy to see such gorgeous people like you all. Thanks for visiting my channel and I hope you can enjoy it. Are you guys ready? Bismillahirrahmanirrahim. Let's go! Now, let's just take a look at this one. Do you know what it is? Yes, excellent. It is a greeting card. Someone usually writes it for the ones who celebrate his or her good. For the ones who celebrate his or her birthday. Well, have you ever sent it to someone? Or have you ever received it from someone? Whom do you usually send it to? Or who usually sends it to you? I think they are usually friends or family who really know us. Well, my dear students, dalam materi pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang meminta izin. Hari ini kita akan coba belajar bagaimana caranya menemukan informasi penting dalam sebuah kartu ucapan undangan ulang tahun. Alright, I'll tell you. For some people, birthdays are really big deals. The special days in the year when our favorite people are making another trip around the sun. That's huge, right? And giving a birthday greeting with personal message on it, I think it's an awesome way to make them feel amazing on their very special day. Dan dalam pembelajaran kali ini, kita akan menemukan dan menentukan berbagai macam informasi penting yang bisa kita dapatkan dari kartu ucapan selamat. Dan tentu saja, topik pembelajarannya adalah ulang tahun. Ulang tahun di masa pandemi COVID. Kira-kira kita boleh tidak menyelenggarakan pesta ulang tahun? Betul sekali. Sepertinya tidak boleh. Sehingga yang paling tepat adalah kita hanya mengirimkan kartu ucapan selamat ulang tahun. A birthday greeting card. Oke. Tujuan pembelajarannya adalah dengan disajikan sebuah kartu ucapan ulang tahun, siswa diharapkan dapat menentukan manfaat, peran, dan fungsi pembaca atau penulis, konteks penggunaan situasi dari kartu ucapan tersebut, dan tindakan yang akan diambil setelah membacanya. Selain itu, siswa juga diharapkan bisa menentukan makna atau rujukan kata tertentu, dan siswa juga diharapkan dapat melengkapi kalimat dengan preposisi yang tepat. Penilaiannya berupa penilaian tertulis dalam bentuk pengetahuan, pilihan ganda. Manfaat kegiatan pembelajarannya adalah kita diharapkan mampu menerapkan himbauan pemerintah tentang larangan untuk berkerumun, sehingga kaitannya dengan kegiatan pembelajaran hari ini, ketika ada seseorang yang berulang tahun, kita tidak menyelenggarakan pesta ulang tahunnya, cukup hanya mengirimkan kartu ucapan selamat saja. Atau sebaliknya, ketika kita yang berulang tahun, kita juga tidak menyelenggarakan pesta, cukup hanya menerima kartu ucapan selamat saja. Nah, dari kartu ucapan tersebut, kita diharapkan mampu memahami hal penting apa saja sih yang terdapat di dalamnya, sehingga
kita tidak mengalami kesulitan ketika harus membacanya atau bahkan membuatnya. Now, let's go to the first exercise. Bacalah kartu ucapan selamat ulang tahun berikut dengan seksama. Bacalah pertanyaan pada kolom bagian kiri dan jodohkan dengan jawabannya pada kolom bagian kanan berdasarkan kartu ucapan selamat ulang tahun tersebut dengan benar. You have several minutes to finish it. Silakan. 1 hour later. Sudah selesai ya? Sekarang mari kita bahas bersama. Bapak yakin anak-anakku memang pandai. Ada yang tahu bagaimana cara penyelesaiannya? Benar sekali. Kalian memang pintar. Caranya, kita bisa memahami isi kartu ucapan ulang tahun tersebut terlebih dahulu. Kemudian kita baca pertanyaannya. Atau kita baca pertanyaan dan bandingkan informasi yang ada dalam kartu ucapan selamat ulang tahun tersebut. Dalam kartu ucapan selamat ulang tahun tersebut berbunyi, Dear Desi, sorry I can't visit you, but happy birthday to you. I hope that you can make all your dreams come true and wish you a happy life. Maknanya bagaimana? Betul, untuk Desi, maaf saya tidak bisa datang berkunjung, tetapi hanya bisa mengucapkan selamat ulang tahun. Saya berdoa atau saya berharap semoga kamu bisa meraih semua mimpimu dan meraih kebahagiaan dalam hidupmu. Well, mari kita diskusikan jawaban Anda. Kita lihat pertanyaan pertama. The writer's intention to write the text is to bla bla bla. Betul sekali, jawabannya yang D. Iya kan? Make her feel amazing on her birthday. Pertanyaan tersebut menanyakan tujuan penulis teks tersebut adalah untuk titik-titik. Karena teks tersebut adalah kartu ucapan selamat ulang tahun, sehingga tujuannya adalah untuk membuatnya, dalam hal ini penerima, dan dalam kartu ucapan ini penerimanya adalah Desi, merasa bahagia di hari ulang tahun. Gitu ya. Pertanyaan kedua, who is Daisy for the writer? Atau siapakah Daisy bagi si penulis? Maka jawabannya yang tepat adalah benar sekali. Daisy is the writer's best friend. Kemungkinan Daisy adalah sahabat atau teman baik si penulis. Betul ya. Pertanyaan ketiga, who is the text for? Atau untuk siapakah teks tersebut? Kartu ucapan ulang tahun tersebut pasti benar ya. Jawabannya adalah the text is for a best friend. Betul. Teks tersebut atau kartu ucapan selamat ulang tahun tersebut ditulis atau dikirim untuk seorang sahabat atau teman baik. Well, kita lihat pertanyaan keempat. How does the writer feel to know that it is Daisy's birthday? Atau bagaimana sih perasaan si penulis mengetahui bahwa itu adalah hari ulang tahunnya Daisy? Dan jawaban yang paling benar adalah yes, you're right, yang C. Tentu saja si penulis merasa happy, merasa ikut senang, ikut bahagia. Pertanyaan kelima, what will the reader probably do after reading the card? Apa yang mungkin si pembaca, dalam hal ini Desi, akan lakukan setelah membaca kartu ucapan selamat ulang tahun tersebut? Dan kemungkinan jawaban yang paling relevan adalah call the writer and say thank you. Desi kemungkinannya setelah membaca kartu ucapan tersebut akan menelpon si penulis atau si pengirim kartu ucapan tersebut untuk mengucapkan terima kasih. Betul ya? Pertanyaan ke-6, what does the writer expect? Apa sih yang ekspektasi dari penulis tersebut atau apa yang diharapkan oleh si penulis tersebut dalam doanya? Apakah jawaban Anda yang hak? Anda benar. Daisy will have a happy life.
Si penulis berharap bahwa Desi akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Pertanyaan ketujuh, why can the writer come to visit Desi on her birthday? Atau mengapa si penulis tidak bisa datang mengunjungi Desi di hari ulang tahunnya atau untuk merayakan ulang tahun Desi? Anda pasti tahu jawabannya. Terkait dengan kondisi saat ini, siapa yang tahu? Benar sekali, jawabannya yang A. They should stay at home. Karena mereka tidak boleh kemana-mana. Mereka harus tetap tinggal di rumah di masa pandemi COVID nanti, betul ya? Well, kita beranjak ke pertanyaan 8. I hope that you can make all your dreams come true. Bla bla bla. Kemudian pertanyaannya, what does the underlying word mean? Dalam penggalan kalimat tersebut bermakna, saya berharap bahwa kamu dapat membuat semua mimpimu jadi nyata. Dan pertanyaannya, apa makna kata yang digaris bawah? Kata yang digaris bawah adalah make, yang bermakna membuat. Sehingga persamaan kata makna lainnya adalah yang betul, create, benar, yang sama-sama bermakna membuat. Gitu ya. Sekarang kita ke pertanyaan ke-9. Happy birthday to you. The underlying word refers to bla bla bla. Dalam kalimat tersebut mengatakan selamat ulang tahun untuk kamu. Dan kata yang digaris bawah mengacu kepada titik. Kata yang digaris bawah di sana kata kamu atau Anda, di mana penulis mengatakan kamu dalam kartu ucapan selamat ulang tahunnya ditujukan kepada, betul sekali, yang kepada Desi. Pertanyaan terakhir, the writer cannot come to celebrate Desi's birthday. Bla bla bla, she sent greeting card. Atau penulis tidak bisa datang untuk merayakan ulang tahunnya Desi, titik-titik, dia mengirimkan kartu ucapan selamat. Kira-kira kata penghubung yang paling tepat adalah, tepat sekali, yang B. So, sehingga penulis tidak dapat datang untuk merayakan ulang tahun Desi, sehingga dia hanya mengirimkan kartu ucapan selamat. Bapak yakin Anda semua bisa? Betul ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Well, dari latihan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita membaca kartu ucapan selamat ulang tahun, kita juga memahami yang pertama, tujuan untuk apa ditulis atau dikirimnya kartu ucapan tersebut. Yang kedua, apa peran penerima bagi penulis atau sebaliknya. Betul ya? Yang ketiga, untuk siapa atau dari siapa kartu tersebut. Yang keempat, bagaimana perasaan penulis. Yang kelima, apa yang mungkin akan dilakukan si penerima setelah membacanya. Yang keenam, apa yang diharapkan oleh penulis kartu ucapan tersebut. Yang ketujuh, kita juga memahami alasan-alasan lainnya yang ada dalam kartu ucapan tersebut. Yang kedelapan, kita juga memahami makna kata dalam kartu ucapan tersebut. Yang kesembilan, kita juga memahami rujukan kata. Dan yang kesepuluh, kita juga memahami kaitan antara kalimat dalam kartu ucapan tersebut. Artinya, kita dapat memposisikan diri apa dan bagaimana jika kita menjadi penulis atau bahkan penerima kartu ucapan selamat ulang tahun tersebut. Begitu ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Alright then. Why should we put all of that into practice? Kita terapkan dalam latihan. Dan dalam latihan ini Anda akan diberikan 10 pertanyaan berdasarkan kartu ucapan selamat ulang tahun. Dan tugas Anda adalah memilih jawaban yang paling tepat. Kemudian kirim jawabannya ke guru Anda di grup kelas. Terapkan langkah-langkah penyelesaian seperti yang tadi sudah kita bahas. Bapak yakin tidak akan ada kesulitan. Siap ya? Good luck.
hours later. Sudah selesai kah? Jawabannya sudah dikirim ke guru Anda? Alright, well, let's discuss it. Questions 1 to 5 are based on the following text, saying, Happy birthday to my fantastic friend. I hope this is the beginning of the best year ever. Have a great day. Begitu ya, selamat ulang tahun untuk temanku yang luar biasa. Saya harap ini adalah awal tahun terbaikmu selama ini. Semoga harimu menyenangkan. Dan dalam pertanyaan nomor 1 ditanyakan, what is the writer's intention to write the text? Pilihannya silahkan dibaca. Kira-kira pertanyaan tersebut berbunyi apa tujuan penulis menulis teks tersebut? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Betul. Yang saya, to make a friend feel happy on his or her birthday. Tadi di latihan 2 sudah. A salah karena yang A di sana bermaksud mengundang seseorang ke pesta ulang tahun. Adalah tujuan komunikatif undangan, bukan tujuan komunikatif untuk kartu ucapan. Yang B salah, kenapa? Karena memberitahu cara ikut pesta ultah. Sepertinya tidak tepat ya. Dan yang D salah karena memberi ucapan selamatnya untuk kelulusan, bukan untuk ulang tahun. Betul ya? Nomor 1 jawabannya yang C. Nomor 2, who is the receiver for the writer of the card? Pilihannya ada teacher, student, parent, friend. Siapa penerima kartu ucapan tersebut? Pada bagian awal, happy birthday to my fantastic friend, kita tahu bahwa penerimanya adalah temannya. Jawabannya yang B, seorang teman. Nomor 3, the writer sends the card to someone who celebrates his or her bla bla. Tentu saja jawabannya yang mana? Yes, yang A. Penulis mengirimkan kartu tersebut kepada seseorang yang sedang merayakan ulang tahunnya. Bukan promosi, pensiun, atau kelulusan. Nomor 4, how do we feel when we get this card on our birthday? Bagaimana kira-kira perasaan kita kalau kita menerima kartu ucapan seperti itu pada saat kita yang berulang tahun? Tentu saja jawaban yang paling relevan adalah yang B, yang glad, senang, happy. Bukan A, buruk, bukan C yang malam, bukan D yang menyesal. Kita lihat pada nomor 5. What will the reader probably do after reading the card? Apa yang pembaca atau penerima mungkin akan lakukan setelah membaca kartu ucapan tersebut? Pilihannya silahkan dibaca, A, B, C, D. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A, betul sekali. Menghubungi pengirim dan berterima kasih. Jadi pilihan B, membuat kartu yang sama dan mengirim kembali. Yang C, membeli hadiah untuk pengirim. Dan yang D, berkunjung ke rumah pengirim merencanakan pesta, sepertinya salah. Kita lanjutkan pada teks yang kedua. Di sana dikatakan question 6 to 10 are based on the following text, saying, wishing my friend a beautiful day. Hopes and dreams I'm sending your way. May all be good and all come true on this very special day for you. Semoga harimu indah. Saya mengirimkan harap dan doa. Semoga semua baik dan terkabul di hari spesial ini. Kita mulai lihat soal nomor 6 ya. Di sana dikatakan, through the card, the writer wishes that his or her friend will bla bla bla. Pilihannya silahkan dibaca. Melalui kartu tersebut, penulis berharap temannya akan titik-titik. Dan yang paling tepat adalah yang mana? Betul, yang C, membuat mimpinya jadi nyata. Dari kalimat yang mana? Betul sekali. May all be good and all come true. Itu ya. Bapak yakin nomor 6 benar. Betul. Nomor 7, we cannot hold birthday party recently because we blah 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 during COVID-19 outbreak. Pilihannya
Ada A, B, C, D, silakan dibaca. Maksudnya pertanyaan nomor 7, kita tidak bisa mengadakan pesta ulang tahun belakangan ini karena kita titik-titik selama pandemi COVID-19. Dan alasan yang paling tepat adalah yang mana? Betul, yang A. Kita harus tinggal di rumah. Should stay at home. Ya. Nomor 8. Dari penggalan hopes and dreams I'm sending your way, what does the underlying word mean? Harapan dan mimpi saya kirimkan kepadamu. Apa makna kata, persamaan kata-kata yang digaris bawah? Dan kata yang digaris bawah di sana adalah dreams. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Bukan A yang bermakna pesanan atau perintah, bukan yang B yang bermakna permintaan, dan bukan juga yang C dan D. Betul ya? Kita lanjutkan nomor 9. Dari penggalan all come true on this very special day for you, dan the line word refers to blah blah blah. Semua jadi nyata di hari spesialmu ini. Kata yang garis bawah mengacu pada tentu saja mu atau kamu dalam kartu ucapan tersebut adalah penerima atau si pembaca dari kartu ucapan tersebut. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D, adresi si penerima. Alright. Nomor terakhir, the writer's friend cannot hold a birthday party, blah blah. It's not a good time to get together with friends. Teman si penulis kartu tersebut tidak dapat mengadakan pesta ulang tahun. Titik-titik, ini bukan waktu yang tepat untuk berkumpul bersama teman. Dan kata penghubung yang paling tepat adalah yang A. Betul. Karena begitu ya. Well, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Ada kesulitan? Bapak ini tidak ya? Ada anak yang luar biasa. Alright then. Now let's review. Dari kegiatan pembelajaran hari ini tentang kartu ucapan selamat ulang tahun, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan membaca kartu tersebut, kita juga memahami fungsi sosialnya atau tujuan untuk apa ditulis atau dikirimnya kartu ucapan tersebut. Kita juga memahami apa peran penerima bagi penulis atau sebaliknya, untuk siapa atau dari siapa kartu tersebut, bagaimana perasaan penulis atau penerima, apa yang mungkin akan dilakukan si penerima kartu ucapan tersebut setelah membacanya, apa yang diharapkan oleh penulis, makna kata, rujukan kata, dan kaitan antar kalimat di dalam kartu ucapan tersebut. Artinya bahwa kita dapat memposisikan diri apa dan bagaimana jika kita menjadi penulis atau bahkan penerima kartu ucapan selamat ulang tahun. Sehingga diharapkan bahwa kita tidak akan mempunyai kesulitan ketika harus membaca atau bahkan menulis kartu ucapan selamat ulang tahun. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membuat kartu ucapan selamat ulang tahun versi kita sendiri. Oke? Well, berikut Bapak bagikan link video untuk materi kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nanti silahkan Anda pelajari di rumah dan mempersiapkan diri untuk membuat kartu ucapan selamat ulang tahun dari bahan-bahan bekas atau bahan-bahan yang sudah tidak dipakai, kertas dan lain-lain. Well, alhamdulillahirobbilalamin, that's it. I'm really sorry that I have to end this, but I hope that this lesson has been very useful and helpful and make you understand how to read or even to write a birthday greeting card. Remember guys, stay home, stay healthy, stay safe, and stay informed. Thank you guys. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.